wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih dipertemukan pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa akan dipimpin oleh Bagus. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bagus. Pertama Ibu. Sebelum pembelajaran Ibu, kalian sudah belajar dengan siapa? Kalian sudah belajar apa dengan Ibu Tiara? Peluang usaha. Oke, kita absen terlebih dahulu ya. Boleh. Ibu Memori. Hadira. Oke, jadi yang ngomongnya cuma Arisa. Iya, Arisa doang. Ayo, enggak. Sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya, apakah di sini ada yang mengikuti organisasi? Saya. Saya, Bu. Organisasi apa? Bagus. Paham. Kalau Jihad, Assalamualaikum, Bu. kalau Ristika, Sama, Bu. ini Ibu akan membahas tentang konsep manajemen. Jadi kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan konsep manajemen dan mengimplementasikan konsep manajemen. Ada yang tahu kenapa konsep manajemen ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti apa? Bisa angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Ustaz. Kenapa konsep manajemen sangat penting di kehidupan sehari-hari? Karena ketika punya konsep manajemen itu kita bisa mengatur semua aktivitas dan bisa terkontrol dengan baik. Tangan terus. Konsep manajemen ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Karena untuk mengatur kita dalam organisasi dan atau perusahaan yang telah kita jalankan. Dikutip dari buku pengantar manajemen tahun 2018, karya Muhammad Anam, Firmansyah, dan Budi Mahadika, ilmu manajemen mempermudah pekerjaan manusia lewat ilmu dan pengetahuan yang dipelajari. Bisa dikatakan ilmu manajemen sangat berperan besar dalam sukses. Ada yang bisa membacakan? Bu. Prinsip manajemen menurut Henry Fayol ada 14, yaitu yang pertama pembagian kerja berguna agar suatu pekerjaan dapat berada di orang yang tepat sehingga manajemen lebih efisien. Yang kedua, ada otoritas supaya semuanya dapat berjalan teratur agar pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga, diperlukan adanya hukuman atau reward tertentu. Yang keempat, kesatuan perintah, di mana perintah atau otoritas berasal dari satu sumber yang sama. Yang keempat itu ada arah, ada satu tujuan yang sama atau arah yang sama. Yang kepentingan bersama, di mana dalam organisasi atau perusahaan kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya gaji, pemberi upah atau gaji harus adil atau rata. Pemusatan atau arah dan perintah harus berasal dari pusat. Selanjutnya ada jenjang jabatan, adanya struktur jabatan yang jelas untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing. Lalu tata tertib, semuanya di posisi yang benar. Lalu adil, seorang atasan harus adil dengan seluruh karyawannya. Selanjutnya ada stabil, yaitu merujuk pada pekerjaannya. Selanjutnya ada inisiatif, bawahan diberikan kebebasan dalam melakukan pekerjaan atau tugasnya. Yang terakhir, semangat kelompok karya itu membuat semangat kerja dalam kelompok, di mana pekerjaan itu sebagai suatu kesatuan kelompok, bukan hanya individu. Menurut Henry Fayol ini ada pembagian kerja. Pembagian kerja ini sangat berguna untuk pekerjaan bisa berada di orang yang tepat sehingga manajemen ini lebih efisien. Terus juga di sini ada otoritas dan disiplin. Disiplin ini sangat diperlukan dalam suatu pekerjaan untuk diperlukan adanya hukuman atau reward tertentu. Dan juga ada kesatuan perintah. Perintah atau otoritas ini berasal dari suatu sumber yang sama. Terus juga ada di sini ada gaji, pemberian gaji upah atau gaji harus adil, karena kalau nggak adil bisa ada perpecahan antara karyawan dengan atasan. Di sini ada unsur-unsur manajemen. Ibu mau memainkan satu permainan yaitu snowball dengan menggunakan snowball dengan menggunakan bola kertas. Terus juga nanti ibu akan nge-setel
Sampaikan dengan bijak agar tidak ada material yang berbeda dan tidak disebutkan. Oke, terima kasih Pak Narsis. Jadi pada unsur manajemen ini, atau manusia diperlukan dalam manajemen untuk melaksanakan beberapa aktivitas dalam mencapai tujuan, misalnya dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kedua ada uang. Dalam manajemen, uang harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang akan dicapai bila dinilai dengan uang lebih besar dari uang yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga ada bahan-bahan material. Baik bahan yang sudah jadi maupun bahan setengah jadi pun diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Mau main sekali lagi tidak? Bedakan. Yang mendukung agar menghasilkan barang. Manajemen mesin diperlukan untuk memilih alat yang efektif untuk produksi, dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama sampai dengan harga ekonomis. Yang kedua itu yang metode. Metode ini adalah hal yang penting juga untuk menjadi landasan dari berdirinya suatu usaha. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Kak. Jadi, pada unsur manajemen misi digunakan dalam proses pelaksanaan kegiatan, apalagi di masa sekarang, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dan maju dengan pesat. Terus juga ada metode untuk memperlancar jalannya usaha, diperlukan metode-metode kerja yang tepat. Ada juga market. Pasar merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Seorang manajer harus mampu menguasai pasar untuk memasarkan produknya. Dari video tersebut ada yang bisa menyimpulkan? Saya mau coba Bu. Ya, boleh. Tadi kan kasih tahu Bu kalau di awal itu ada piramida Mesir. Nah, piramida Mesir itu nggak mungkin berdiri tanpa adanya manajemen dalam bangunan Bu. Terus di situ juga belajar tentang manajemen itu merupakan disiplin ilmu dalam pengorganisasian dan perencanaan. Terus tadi juga dijelasin tentang macam-macam manajemen, ada manajemen produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, administrasi dan akuntansi. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Saya Bu. Ya, boleh apa? Manajemen yaitu koordinasi dan sumber daya melalui proses perencanaan, perorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dengan manajemen, maka kita dapat yang pertama membantu mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, mengoptimalkan sumber daya, kemudian menunjang organisasi atau perusahaan yang baik, menciptakan keseimbangan kerja dan meminimalisir biaya. Baik, terima kasih kepada Bagus dan Amali Zahwa. Beri tepuk tangan untuk Jadi dalam video tersebut dengan manajemen segala sesuatu dapat diatur mulai dari aktivitas individu maupun kelompok. Terus juga dengan manajemen perlu dilakukan untuk mencapai secara kooperatif untuk tujuan yang ditentukan. Kita akan diskusi kelompok ya. Jadi ada 3 kelompok. Di sini ada top management, terus di sini juga ada middle, dan di sini ada first level. Diskusi lebih kalian analisis permasalahan sistem manajemen yang tidak berjalan dengan lancar, durasinya 8 menit. Permasalahannya mengapa banyak sekali terjadi sistem manajemen yang tidak berjalan dengan lancar dalam perusahaan di Indonesia, dan bagaimana solusinya? Enggak, itu udah kriteria yang
Semua diizinkan. Ini Bu dari Minokis. Di sini membahas tentang manajemen pengangguran. Nah, masalahnya itu, pengusaha UMR itu telah mengikuti tren yang sedang viral ini, sehingga itu tidak memandang depan itu bakal dari mana. Nah, solusinya, seharusnya itu para pengusaha yang mengikuti tren ini mempunyai inovasi atau khas khusus yang membedakan dia dengan perusahaan yang lainnya. Nah, sehingga itu, walaupun trennya sudah lampau, tapi dia masih bisa mengatakan inovasi yang berbeda. Dari kelompok first level, ya, terus. Ataupun untuk jadi dari diri sendiri ataupun karyawan itu bisa memilih waktu serta dia tahu mana yang harus dirinya dan depan. Untuk tugas pertemuan minggu depan, kalian melakukan observasi ke salah satu organisasi yang ada di sekolah. Kemudian pertemuan minggu depan akan dibahas bersama. Laporan hasil observasi dipetik melalui website. Apakah di sini ada pertanyaan? Oke, baik. Di sini ada yang bisa memberikan ambulans. Baik, contohnya Bu ya. Nanti manajemen penting karena ada tugas organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan dan cara yang ditetapkan. Misalnya manajemen waktu dengan menentukan prioritas maka aktivitas sampai jalan dalam setiap keinginannya. Kesimpulannya bahwa manajemen itu koordinasi semua struktur dari melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan dan pengawasan mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dan manajemen maka dapat membantu mencapai tujuannya yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Maka dalam menunjukkan organisasi atau perusahaan mengoptimalkan sumber daya, menunjukkan organisasi atau perusahaan yang baik, mencari keseimbangan, meminimalisir biaya. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita tutup pada pertemuan kali ini, kita lihat dulu ya. Boleh. Jadi di sini ada dua warna, yaitu hijau dan hitam. Kalau hijau kalian harus berdiri, kalau hitam kalian duduk ya. Iya Bu. Are you ready? Hijau. Hijau. Hitam. Hijau. Hijau. Hitam. Oke, terima kasih. Langsung. Ibu saya
menambah pengetahuan terkait negara kita dan negara lain. Kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.